Selamat datang di kumpulan soal ujian sekolah menengah pertama, beserta jawaban-jawaban dan pembahasannya. Sebelumnya, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Pertanyaan nomor 1. Berikut ini yang sesuai dengan aktivitas perdagangan internasional adalah merupakan perdagangan yang dilakukan A. Dalam kota dengan memperjualbelikan barang-barang yang berasal dari luar negeri. B. Oleh dua negara atau lebih dalam satu kawasan yang sama dan saling menguntungkan. C. Oleh dua negara yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam rangka meningkatkan konsumsi. Atau D. Oleh dua negara atau lebih untuk mempertukarkan barang dan jasa dengan tujuan saling menguntungkan. Pertanyaan nomor 2. Dalam kerjasama perdagangan internasional antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia mengekspor gas cair dari hasil bumi, sedangkan dari Jepang, Indonesia mengimpor kendaraan karena lebih murah dibandingkan memproduksi sendiri. Faktor yang melandasi perdagangan internasional dengan Jepang adalah A. Perbedaan sumber daya manusia. B. Selera konsumsi masyarakat. C. Biaya produksi barang dan jasa. Atau D. Penggunaan barang baku produksi. Nomor 3. Setiap negara melakukan aktivitas perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun negara yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan produksi dalam negeri. Berdasarkan pernyataan tersebut, tujuan diadakannya perdagangan internasional yaitu A. Menambah devisa negara. B. Terpenuhi kebutuhan dalam negeri. C. Menunjukkan banyaknya kekayaan negara. D. Menguasai produk-produk komoditas impor. Nomor 4. Indonesia unggul dalam memproduksi batik dibandingkan negara Cina. Sedangkan Cina unggul dibandingkan Indonesia dalam memproduksi handphone. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan masing-masing negara mempunyai keunggulan A. Absolut. B. Komparatif. C. Pemberdayaan. D. Sumber daya manusia. Nomor 5. Pak Andi
akan melaksanakan ibadah umroh. Agar selama di Tanah Suci dapat melaksanakan transaksi keuangan, maka sebelum berangkat, Pak Andi menukarkan uang rupiahnya dengan mata uang rial di money changer. Kurs yang diberlakukan adalah A. Kurs jual, B. Kurs beli, C. Kurs asing, atau D. Kurs falas. Nomor 6. Sumber-sumber perolehan devisa dan fungsi devisa adalah sebagai berikut. 1. Gaji TKI di Saudi Arabia. 2. Mengekspor hasil pertanian ke Eropa. 3. Membayar sejumlah pinjaman luar negeri. 4. Menerima hibah atau hadiah dari negara lain. 5. Membiayai operasional kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Yang merupakan sumber-sumber devisa adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, atau D. 2, 4, dan 5. Nomor 7. Pembayaran dalam perdagangan internasional bisa dilakukan dengan menggunakan dokumen yang berisi pengakuan bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera dalam wesel kepada pihak tertentu. Metode ini dikenal dengan istilah A. Konsinyasi, B. Open account, C. Bill of exchange, D. Advance payment. Nomor 8. Berikut ini adalah beberapa kebijakan perdagangan internasional. 1. Mengadakan devaluasi. 2. Menaikkan biaya keluar. 3. Memberikan subsidi kepada eksportir. 4. Memberlakukan kuota untuk barang masuk. 5. Menaikkan tarif untuk barang yang masuk. 6. Penyederhanaan birokrasi untuk barang-barang ekspor. Kebijakan yang dapat mendorong ekspor adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 6. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Daya beli masyarakat yang tinggi. 2. Kesulitan memperoleh pembiayaan modal. 3. Akses bahan baku yang masih terbatas. 4. Media dan teknologi informasi yang sudah maju. 5. Terbatasnya kerjasama dengan negara maju.
Yang merupakan hambatan dalam pertumbuhan ekonomi kreatif adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Nomor 10. Politik ekonomi dengan cara menjual di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Setelah bisa menguasai pasar di luar negeri, perlahan harga di luar negeri dinaikkan. Disebut politik A. Dumping, B. Proteksi, C. Tarif ekspor, D. Pintu terbuka. Nomor 11. Kebijakan pemerintah terkait menstabilkan nilai mata uang dalam negeri dengan cara menetapkan devaluasi. Pernyataan berikut yang sesuai dengan devaluasi adalah A. Menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, B. Menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, C. Menurunkan mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Singapura, D. Kebijakan menjual mata uang dalam negeri terhadap mata uang negara asing. Nomor 12. Berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang subsektor ekonomi kreatif, manakah pernyataan berikut sebagai pengembangan sektor broadcasting di tanah air? A. Pertunjukan sendera tari Ramayana di Candi Prambanan, B. Bantuan orang yang tidak mampu melalui acara bedah rumah, C. Pembuatan proyek software dan hardware sebagai perangkat komputer, D. Banyak bermunculan konten kreator dari berbagai kalangan masyarakat. Nomor 13. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk bahan bakar minyak yang bisa langsung digunakan. Salah satu kilang minyak di Indonesia adalah Kilang Minyak Kasim. Berikut yang sesuai dengan keberadaan Kilang Minyak Kasim adalah A. Terletak di Sumatera Utara dengan kapasitas 5.000 barel. B. Kilang yang berada di Kalimantan Timur dengan kapasitas 260.000 barel. C.
kilang minyak yang berada di Sorong, Papua dan beroperasi sejak Juli 1997. D. Kilang minyak yang terletak di Indramayu dan merupakan kilang minyak terakhir yang dibangun pemerintah. Nomor 14. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Yogyakarta merupakan bangunan-bangunan bersejarah, meliputi Keraton Kasultanan, Istana Negara, Benteng Vandenberg, dan makam raja-raja di Imogiri. Keberadaan tempat-tempat tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, di antaranya A. Banyak pelajar yang menempuh pendidikan di Yogyakarta. B. Pengangguran semakin banyak karena kalah bersaing dengan pendatang yang masuk ke DIY. C. Terciptanya kemajuan dan perkembangan teknologi yang modern, cepat, serta berdaya saing tinggi. D. Banyak bermunculan lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar objek wisata. Nomor 15. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Berikut ini jenis batik yang ada di Indonesia adalah A. Batik tulis dengan waktu pembuatan kurang lebih 4 bulan untuk selembar kain. B. Batik cap memiliki banyak motif dengan waktu pembuatan kurang lebih 2-4 minggu. C. Tulis dibuat dengan tangan dengan waktu pengerjaan kurang lebih 2-3 bulan per lembar. D. Kain batik lukis adalah teknik membatik yang menggunakan berbagai perlengkapan tradisional dengan serat alami. Nomor 16. Daerah wisata Ponggok di Polanharjo, Klaten menjadi salah satu tujuan wisata dengan mengandalkan potensi sumber daya air dengan fasilitas yang lengkap dan mendukung. Jika kamu seorang pengusaha yang akan berinvestasi, maka bidang usaha yang dapat kamu pilih adalah A. Mendesain paket wisata yang memvisualisasikan potensi air dengan segala aktivitasnya. B. Membuat perumahan dengan konsep villa atau homestay yang dijual dengan harga yang murah. C. Mendirikan rumah makan yang memiliki berbagai menu tradisional dan menu western. D. Membuka jasa penyewaan kendaraan jeep bagi para pengunjung untuk berkeliling wilayah Polanharjo.
Nomor 18. Transportasi dibutuhkan untuk mendukung berkembangnya keunggulan ekonomi suatu wilayah. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, yang merupakan jalan tol atas laut pertama di Indonesia. Jalan tol ini tercatat masuk dalam 5 besar tol atas air terpanjang di dunia. Setelah Jiazhou-Bay di Cina, 42 km, Lake Pontchartrain Causeway di Amerika, 938,5 km, Chesapeake Bay di Amerika, 24,01 km, dan Tol Penang, Malaysia, 24 km. Berikut pernyataan yang sesuai dengan Tol Bali Mandara adalah A. Jalan tol atas laut di Pulau Bali dengan panjang 30 km. B. Jalan tol atas laut terpanjang kedua setelah jembatan Suramadu. C. Jalan tol atas laut yang menghubungkan segitiga emas yaitu Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. D. Tol atas laut pertama yang dibangun pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nomor 17. Masyarakat urban banyak kita jumpai di kota Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Fenomena ini merupakan pengaruh dari adanya pusat keunggulan ekonomi di bidang A. Pendidikan, B. Transportasi, C. Migrasi penduduk, D. Lapangan pekerjaan. Nomor 19. Poster yang berisi gambar mengenai pencegahan tindakan bullying dari segi pengembangan ekonomi kreatif dapat dikategorikan sebagai A. Desain, B. Showbiz, C. Broadcast, D. Advertising. Nomor 20. Strategi yang dikembangkan pemerintah untuk mengoptimalkan ekonomi kreatif yaitu A. Integrasi antara pemerintah dan masyarakat, B. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi karya industri kreatif, C. Mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri untuk transfer teknologi, D. Menciptakan persaingan dengan produk-produk luar negeri yang berkualitas.